Menurut Wilhelm von Humboldt, karakter dan struktur suatu bahasa mengekspresikan kehidupan batin dan pengetahuan dari para penuturnya. Suara-suara tidak akan menjadi kata-kata sampai sebuah makna dimasukkan ke dalamnya. Dan makna ini mewujudkan pemikiran suatu komunitas. Humboldt juga mengatakan, bahasa adalah organ pembentuk pikiran. Oleh karena itu, pikiran dan bahasa adalah satu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dari dua pernyataan Humboldt ini, kita dapat memiliki gambaran bahwa dalam bahasa yang kita warisi hari ini, terekam alam pikiran orang-orang sebelum kita, dari semenjak ribuan tahun yang lalu. Dengan demikian, kegiatan penggalian asal-usul suatu kata, pada dasarnya merupakan upaya untuk dapat menemukan seperti apa alam pemikiran leluhur kita di masa kuno, tentang kehidupan dunia yang mereka tinggali. Masalahnya, bahasa yang kita gunakan pada hari ini sebagai warisan dari masa lalu, kenyataannya, dalam perjalanan ribuan tahun terus mengalami morfologi, yakni perubahan bentuk secara fonetis maupun pergeseran makna. Terkait masalah morfologi yang terjadi dalam bahasa, semestinya kita pun harus menimbang pula fakta bahwa sesungguhnya kita mewarisi banyak ketidakjelasan. Memang tak dapat dipungkiri, meskipun ada banyak ketidakjelasan dalam bahasa yang kita warisi, tetapi sejauh ini dengannya, kita tetap dapat merintis dan menjalani abad demi abad yang tercerahkan. Tapi bagaimana jika seandainya bagian-bagian yang tidak jelas dalam bahasa yang kita warisi itu, dapat kita ketahui makna sebenarnya dari semenjak awal? Yang ada, kemungkinan kita memiliki kehidupan dunia yang jauh lebih tercerahkan. Bukan saja secara duniawi, tetapi juga secara spiritual. Dalam kesempatan ini, terkait pembahasan saya mengenai adanya ketidakjelasan dalam bahasa, saya ingin mengulas mengenai etimologi kata semesta yang ternyata memiliki makna yang jauh lebih dalam dari yang kita ketahui selama ini. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata semesta yang dalam KBBI dijelaskan bermakna seluruh, segenap, semuanya. Sebagaimana kosakata dalam bahasa Indonesia lainnya, kata semesta dapat pula kita telusuri keberadaannya dalam bahasa Sanskrit, yakni dengan bentuk samasta, yang artinya semua, seluruh, segala. Jadi, makna kata semesta yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia sejalan dengan makna kata samasta dalam bahasa Sanskerta. Sebenarnya, makna kata semesta yang kita kenal hari ini adalah merupakan suatu bentuk pergeseran makna. Untuk mengetahui makna awal dari kata semesta, kita harus mencari kata dasarnya terlebih dahulu. Upaya ini dapat dimungkinkan, oleh karena dalam tata bahasa Indonesia, kita masih dapat menemukan banyak contoh di mana bentuk se kita ketahui bermakna satu. Contoh, sebuah berarti, satu, buah. Jadi, dapat diduga jika suku kata se pada kata semesta adalah bentuk imbuhan yang bermakna satu. Mengenai bentuk mesta atau masta, memang kita tidak menemukannya ada dalam hasana bahasa Indonesia, tetapi, dalam bahasa lain di dunia bentuk kata ini masih dapat kita temukan. Dalam rumpun bahasa Indo-Eropa terdapat kata masta yang bermakna tuan atau majikan. Ini merupakan bentuk awal untuk kata master dalam bahasa Inggris modern. Dalam bahasa Jepang, terdapat pula kata masta atau masuta yang kurang lebih berarti pemilik atau yang menguasai. Saya menduga kata masta juga terkait kata Mazda pada kata Ahura Mazda, yakni sebutan untuk Tuhan dalam tradisi Avestan di Iran kuno. Sayangnya, etimologi yang berkembang hari ini mengartikan Ahura sebagai Tuan, sementara Mazda diartikan sebagai kebijaksanaan. Jika kita mencermati bentuk lain dari Ahura Mazda yakni Hor Mazda atau Or Mazda, sebenarnya kita dapat melihat jika bentuk Hor atau Or di depan Mazda ada kemungkinan terkait dengan kata all yang berarti semua dalam bahasa Inggris. Ini dengan merujuk pada pertimbangan adanya perubahan fonetis R ke L, atau sebaliknya, pada suku kata tersebut. Dengan demikian, jika kata Mazda bermakna tuan, maka Or Mazda mestinya berarti tuan semuanya atau tuan segalanya. Sampai di sini, tentunya Anda dapat melihat adanya kesamaan makna kata semesta dalam bahasa Indonesia dengan makna Or Mazda, yaitu sama-sama menyandang makna semuanya atau segalanya. Hanya saja, pada makna Or Mazda masih terdapat kata tuan, sementara pada makna semesta dalam bahasa Indonesia dan Sanskerta, makna tuan telah hilang. Sepintas, hilangnya makna tuan dari kata semesta mungkin kita akan anggap tidak terlalu berpengaruh. Tetapi sebenarnya, di tataran pemahaman spiritual, hal ini sangat luar biasa besar pengaruhnya. Perlu Anda pahami bahwa bentuk awal dari kata Tuhan adalah Tuan.
Hal ini telah dibahas Bapak Remy Silado dalam tulisannya yang berjudul, Bapa jadi Bapak, Tuan jadi Tuhan, Bangsa jadi Bangsat. Jadi yang dimaksud Tuan, dalam etimologi kata semesta dan Ormasda, adalah Tuhan penguasa alam semesta. Aspek spiritualistik pada makna kata semesta dan Ormasda yang merujuk pada Tuhan Yang Maha Esa, terdapat pula pada etimologi kata universe, yang berarti alam semesta, dalam bahasa Inggris. Hanya saja, lagi-lagi penyimpangan makna telah terjadi di sini. Pada hari ini, asal-usul kata universe umumnya dianggap berasal dari kata universe, bahasa Prancis kuno, dan dari universum, bahasa Latin, yang berarti semua hal, secara keseluruhan, utuh, kolektif. Bentuk uni dianggap berakar pada oino, bahasa Proto-Indo-Eropa, yang berarti satu. Sementara bentuk verse dianggap berasal dari kata versus atau vertere, yang berarti kembali, berbalik, memutar. Etimologi universe yang demikian ini, yang secara umum dapat kita temukan dalam banyak literatur di Barat, saya lihat sebagai kenyataan bagaimana pemahaman sekuler telah diterapkan, yang menafikan keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, dengan beranggapan bahwa alam semesta ini berada dalam proses siklus yang tiada henti. Jika saja bentuk etimologi universe diambil dari kata uni yang berarti satu kesatuan, dan verse yang berarti ayat, maka makna utuh yang terbentuk adalah kesatuan ayat-ayat. Makna yang dihasilkan ini menjadi sangat religius. Makna ini akan selaras dengan pemahaman dalam Islam bahwa alam semesta adalah ayat kauniyah, yakni ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Mengapa orang di Barat begitu jauh mengambil bentuk versus untuk dijadikan sebagai akar kata verse, sementara, sesungguhnya mereka akrab dengan kata verse untuk mengatakan ayat dalam Alkitab? Saya pribadi melihat hal ini tidak lain merupakan bentuk pembajakan, yang dilakukan paham sekuler. Demikianlah, kata semesta yang pada awalnya menggambarkan pemahaman monoteis leluhur kita di masa kuno. Dalam perjalanan ribuan tahun kemudian, entah di titik mana telah dibajak maknanya, sehingga di masa sekarang kita mewarisinya dalam bentuk makna yang tidak lagi utuh. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.